Halo, selamat sore. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton channel saya Indra 64. Kiranya kalian diberikan rezeki dan diberikan kesehatan selalu. Dan apapun yang kalian minta, kiranya kalian diberikan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hari ini kita mau belajar tentang 5 cara alokasi pembagian produk barang kepada toko. 5 alokasi pembagian produk barang kepada toko, atau bicara kepada warung atau kepada dealer, mungkin yang lain, kepada toko, kepada warung-warung kecil. Dari sisi hal yang saya bagikan ini adalah kepada dealer atau kepada toko, baik apapun itu produknya, mungkin pasti ada sedikit sama, tetapi saya membagikan hal berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama adalah kemampuan daya jual. Kemampuan daya jual berbicara bagaimana kondisi toko tersebut menjual produk kita. Apakah dia benar-benar fokus produk kita cara menjualnya, atau dia cuma melengkapi, mungkin dalam arti kata melengkapi produk kita di nomor 3 kan. Jadi kita harus tahu kepintaran pemilik toko cara menjualnya. Dari situ juga kita sebagai sales atau mungkin sebagai sales professor harus memberikan masukan-masukan bahwa cara menjual yang terbaik itu seperti ini. Kita kasih masukan lewat masukan kita sebagai prinsipal atau distributor. Dari situ pemilik toko sedikit banyak ada sedikit keterbukaan pikirannya dalam hal cara menjual yang lebih baik, terutama menyangkut omsetnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa banyak langganan retail atau distribusinya atau grosirnya. Jadi terkadang kita mau mengorder atau memesan barang banyak, tetapi kita tidak tahu cara jualnya atau cara distribusinya atau cara menjual ke retail-retail, karena kita pikir kita tidak tahu caranya. Jadi ketika teman-teman mau order barang, memesan barang atau suatu produk, harus tahu berapa banyak langganan retail dan langganan grosirnya. Ketika Bapak Ibu mau order mungkin 50 atau 40 unit atau 40 piece atau 100 atau dus atau 20 dus atau 50 dus, teman-teman sebagai atau Bapak Ibu sebagai pemilik toko atau sebagai sales harus mengetahui kemampuan toko ini menjual produk kita. Dan tentunya pemilik toko harus tahu langganan mana yang mau mengambil produk kita, langganan mana yang akan kita mau tawarkan produk-produk yang kita sudah ambil. Jadi dari situlah kita tahu bahwa kekuatan kita ketika kita mengorder barang dialokasikan sama perusahaan atau merek, kita harus tahu berapa langganan kita atau retail kita, berapa lama saya harus habiskan produk ini, saya harus jual, dan kapan saya akan order kembali. Jadi kita harus mengetahui, pemilik toko harus mengetahui kapan barang ini habis dan kapan kita harus order lagi. Itu berbicara tentang cara mengalokasikan pembagian produk yang kita jual di toko. Dan berikutnya adalah TOP. Jadi ketika perusahaan memberi alokasi suatu barang atau distributor, mereka melihat TOP-nya, term of payment-nya. Ketika toko membayar lama, tidak mungkin Bapak Ibu teman-teman mendapatkan barang yang banyak. Selanjutnya, ketika teman-teman atau Bapak Ibu membayar dengan tepat waktu, tentunya ketika ada barang yang laku, ada barang yang fast moving, pemilik toko akan mendapatkan yang paling utama, atau mungkin diinformasikan bahwa pemilik toko A dengan pembayaran bagus, kita alokasikan yang banyak, sedangkan toko pemilik B kita alokasikan sedikit karena pembayarannya agak telat. Jadi sebenarnya sukses atau maju tidak maju sebuah bisnis dalam pemilik toko itu adalah tergantung pemilik toko bagaimana dia cara mengaturnya dalam hal manajemen keuangannya. Kalau menurut saya pengalaman ketika alokasi barang, bukan masalahnya alokasi barangnya ketika kita berikan banyak dan ketika dia habis atau cara langsung dia membayar, tidak, tapi kemampuan dia untuk menepati cara pembayaran dan TOP-nya.
karena itu sangat berefek ketika pemilik toko meminta atau mengorder barang produk yang laku untuk dijual lagi kepada konsumen. Dan berikutnya adalah yang kelima adalah apakah pemilik toko itu fokus dengan produk kita. Terkadang produk kita mungkin dianggap nomor 3 atau nomor 4. Jadi kita tidak bisa mengalokasikan produk kita kepada toko tersebut dengan alokasi barang banyak. Maaf, karena dia sudah menganggap produk kita ini bukan unggulan, dia menjual produk yang lain. Dan biasanya ketika barang kosong, baru dia meminta barang kita alokasi permintaan barang order kita banyak produk kita. Jadi terbalik. Jadi untuk Bapak Ibu sebagai pemilik toko di mana kalian berada, saran saya adalah ketika Anda tidak fokus dengan produk kami, paling tidak Anda utamakan seimbang. Mungkin kami biasanya nomor 2 atau nomor 3. Dari situ pemilik toko harus bisa mengatur produk ini saya order berapa, produk ini saya order berapa, produk ini saya order berapa. Dari situ ketika ada merek lain tidak ada barangnya, Bapak Ibu bisa order ke merek yang lain, ke produk yang lain. Dari situ juga kita bisa menilai apakah pemilik toko fokus dengan produk merek tersebut. Jadi buat teman-teman atau Bapak Ibu, ketika Anda fokus dengan produk prinsipal yang dimana Anda sudah merasa nyaman, sudah merasa hubungan yang kuat, dengan kualitas bagus produknya, dengan maintenance atau dengan follow up yang baik dari sisi prinsipal, memfollow up, atau dari sisi sales, dari sisi manajemen, top management manager atau sales supervisor, fokus dengan produk Bapak Ibu. Jadi paling tidak yang saya membagikan 5 cara alokasi pembagian produk kepada toko itu adalah dari sisi harga, teman-teman Bapak Ibu bisa mendapat lebih murah. Harga menentukan bagaimana teman-teman atau Bapak Ibu bisa menjual lebih baik dan mendapatkan keuntungan. Ketika harga mungkin mungkin kita berbicara 300.000 atau 200.000, harga 300.000 dengan harga mungkin tidak terlalu banyak atau 20 unit dibandingkan dengan harga 275.000 dengan pengambilan quantity. Dari situ karena dari sisi pertimbangan manajemen, pemilik toko membayar dengan tepat waktu, jalur distribusinya kuat, langganannya kuat, retailnya bagus, paling tidak di situ pemilik toko bisa menegosiasikan harga yang termurah dengan faktor untuk keuntungan yang lebih banyak. Dan ketika pemilik toko mengorder atau memesan produk tersebut, jalur pendistribusiannya terkenal menjadi rata. Dari situ bisa dilihat ketika permintaan banyak dari toko-toko retail, dari situlah bisnis Bapak Ibu yang dimana mungkin selama ini Bapak Ibu belum mengetahui caranya. Dari sini kita bisa melihat sesungguhnya harga itu sangat penting. Terlepas murah atau mahal, tetapi bagaimana pendekatan antara pemilik toko dan prinsipal atau distributor. Dari situ saya secara pribadi mengharapkan pemilik toko harus menjalin hubungan kepada prinsipal atau distributor, karena di sini kita berbicara take and give. Untuk dari sisi perusahaan membutuhkan pemilik toko atau agen atau warung untuk mendistribusikan merek-mereknya, untuk menjual produknya. Dari sisi prinsipal mendapatkan keuntungan juga, dan dari sisi pemilik toko juga mendapat keuntungan. Dan namanya pemilik toko sudah mungkin berbicara, nama toko tersebut sudah terkenal di mata perusahaan, juga di mata perusahaan yang lain. Yang berikutnya saya memberikan bonus cara alokasi pembagian produk barang kepada toko.
adalah dari sisi hubungan antara pemilik toko dan prinsipal itu sangat penting. Sebaiknya prinsipal sama toko sangat penting juga. Jadi pendekatan, apakah ada barang yang, maaf kata, dari sisi prinsipal barang yang slow moving, tidak laku, bisa dibantu oleh pemilik toko atau dealer atau grosir. Sebaliknya pemilik toko, prinsipal distributor juga memberikan harga yang murah supaya produk tersebut terjual habis dan pemilik toko mendapatkan keuntungan yang baik. Jadi pemilik toko juga membantu prinsipal distributor, sebaliknya distributor memberikan harga dan juga TOP yang lama supaya barang yang slow moving itu habis dan cair di pasaran. Itu saja teman-teman yang saya bisa bagikan. Jangan lupa like dan komen. Kiranya sampai bulan Juni saya mencapai 1000 subscriber, dan semoga ini sangat bermanfaat. Bagaimana kita cara mengalokasikan atau membagikan produk barang yang kita jual kepada toko-toko, dilihat dari beberapa aspek dan alasannya. Kiranya ini sangat membantu, dan salam dari saya 1, 2, 3, yes, yes, yes.